Anda lihat pemain pilar mereka, Romi Gepeng Chandra. Makan seperti kayak gitu atau enggak lu kebanyakan nasi juga nggak bagus. Aktivitas fisik kalau nggak diimbangin sama nutrisi yang baik juga sama aja bohong ya. Boleh bisa dibilang begitu. Hai, selamat datang di Power Breakfast barengan gue Mario Pratama, sang tuan rumah. Semuanya diundang kok ke rumah gue, termasuk gue akan mengundang ini mantan atlet karena pas banget. Kemarin gue baca-baca, Cristiano Ronaldo itu umurnya 36, tapi usia genetik badannya 20-an men. Sedangkan gue sekarang umur 28 tapi usia genetik gue 30-an. Kebalik ya. Makanya gue memutuskan, kayaknya gue harus mulai yakin dengan gaya hidup sehat. Dan kita juga yakin kita pasti bisa, makanya kita belajar hari ini di Power Breakfast. Halo Mas Gepeng, selamat datang. Wah, pas banget nih. Pas apa nih? Pas banget. Wah, nanti lah saya cerita Mas. Oke, selamat datang di Power Breakfast. Biasa sarapan apa nih? Sarapan siapa aja, penting itu sehat. Kebetulan isi juga sih. Kebetulan saya lagi nggak ada apa-apa juga. Tapi kita punya obrolan yang bermanfaat hari ini di Power Breakfast. Mas, apa kabar Mas? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Kita kan udah swab nih, udah aman lah ya. Iya, boleh. Aman. Boleh, Kita udah sama-sama sehat, sudah swab, mematuhi protokol kesehatan. Sip. Mas, tapi kalau sekarang profesi apa di KTP? Kayaknya ini deh, swasta deh. Wira swasta. Wira swasta. Karena banyak juga bisnisnya. Boleh dikasih tahu nggak sekarang kegiatannya apa aja, Mas? Kebetulan kita jalanin usaha kesehatan juga. Jadi punya sport physio lah. Oke. Sport physio dan sekarang juga sudah 5 tahun terakhir ini juga ngejalanin usaha sesuai dengan passion. Jadi ngebina anak-anak, adik-adik kita buka Warriors Basketball Academy. Seru banget. Gitu. Pas banget juga nih. Ini banyak pasnya memang nih di Power Breakfast hari ini. Kemarin itu saya ngeliat pertandingan tahun 93 SEA Games Indonesia lawan Filipina. Oke, ya. Yang 3 point terakhirnya nggak dihitung. Iya. Itu berarti karir pertamanya Mas Gepeng? Itu untuk di tingkat SEA Games itu pertama kali. Ih, keren banget. Itu sih, jadi berarti umur berapa, Mas? itu 93, kayaknya saya umur 19 ya. 19. Oh, saya baru lahir. Jadi aku panggilnya D ya, D Mario. Mas, ini seru juga. Aduh, nanti kita bakal ngebahas soal healthy lifestyle tentunya. Yeah. Ini halo healthy people yang lagi nonton. Tapi saya juga tertarik ngebahas soal prestasi basket kita. Yeah. Faktor apa menurut Mas Gepeng yang membuat kita basketnya gitu? Karena Filipina sama-sama kayaknya areanya nggak terlalu jauh gitu. Ini jujur apa bohong nih? Ya jujur dong, harus jujur. Gitu. Jadi kan number one sport sana. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa mereka anak kecil lah baru lahir aja udah disuruh main basket. Karena apa? Basket. Dia punya mimpinya apa? Menjadi pemain pro-nya sana, pergerakan pemain pro sana bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah dulu Mas Gepeng sama orang tuanya ditanya nggak mau jadi apa lo jadi atlet? Wah dulu gitu? dulu bokap gue tuh nyuruh gue dari kecil karena gue dari kecil kan main badminton. Satulah gue sekolah di SMA IPK Wijaya di Palembang Polim. Di situ gue ketemu senior gue gitu kan, terus diajakin karena mungkin tinggi gue dulu, seingat gue 175 lah, kata dulu lumayan tinggi lah ya, tapi gue kurus gitu kan. Oke. Makanya dipanggil Gepeng. Yoi. Ternyata dari situ. Gue kurus. Terus dia bilang apa? Coba deh lu basket deh gini, lu punya fisiknya bagus. Bener, gue sekalian latihan basket, langsung gue jatuh cinta gue waktu basket. Nah, gitu sih. Ini kalau jadi atlet tuh kadang-kadang kita penasaran karena yang kita lihat adalah pas pertandingannya gitu. Pas under spotlight kita baru tahu oh ini atlet. Tapi kan kita behind the scene-nya kita nggak tahu ngapain aja. Apakah selalu tinggal di mes kah? Atau boleh milih tinggal di rumah sendiri? Terus sehari latihan berapa kali? Makannya apa aja? Nah, kita nggak pernah tahu. Boleh dikasih tahu nggak sih Mas? Kehidupan atlet, tapi di belakang layar nih. Gue selalu tinggal di mes. Di mes? Ya karena gue merasa. Itu wajib nggak? Kalau orang Jakarta ya harusnya sebenarnya nggak wajib mes. Oke. Itu karena kebijaksanaan manajemen beda-beda. Beda klub, beda kebijakan. Dan mengenai pola makan, sebenarnya sih normal aja. Cuman karena kan latihan kan 2 jam pagi. Sehari tuh latihan berapa kali Mas? Kalau nggak ada pertandingan nih?
Kalau nggak ada pertandingan, sehari 2 kali. Sehari 2 kali? Iya. Waktu zaman dulu kita kan belum tahu nutrisi Iya. kan. Kita kan makan normal kayak orang normal. Kita makan nasi sama telur, ya kan, telur dadar. Nasinya segunung. Nasi segunung, telur dadar 3, 4 gitu Iya, kan. iya, iya. Gitu kan. Jadi kan bertambahnya waktu dan edukasi kita terhadap nutrisi gitu kan. Informasi-informasi yang kita dapat, oh begini ya, oh begitu. Dari situlah kita mulai tahu, oh kita nggak cukup nih makan seperti kayak gitu, atau enggak lu kebanyakan nasi juga nggak bagus, kayak gitu-gitu loh. Jadi kita mesti cari informasi dan kita mau nggak mengikuti itu. Jadi kembali lagi ke manusianya gitu sih. Karena kan yang saya baca-baca juga, bener nggak? Aktivitas fisik kalau nggak diimbangin sama nutrisi yang baik juga sama aja bohong ya? Iya. Ya kan? Boleh bisa dibilang begitu. Iya benar. Kalau sebagai atlet pada saat itu, boleh sharing nggak nutrisi apa aja yang wajib gitu pada saat itu untuk menjaga daya tahan tubuh atau biar tetap fit? Kayaknya waktu itu gue cuma simpel aja sih. Jadi gue kalau pagi gue makan teratur 3 kali, itu yang pasti ya. 3 kali. Nah tambahannya adalah itu dia 4 dan kelima itu gue misalnya dulu karena dapat pengalaman kan dulu tahun 97 kan datang pemain asing, pelatih asing. Kita lihat mereka gaya hidupnya dia. Lo abis latihan dia nge-gym. Tadinya gue nggak nge-gym. Jadi gue dari tahun 90-an tuh sampai sebelum datang pemain asing tuh, jadi gue nggak tahu pentingnya gym tuh, workout itu apa gitu kan. Mereka datang, kita lihat kan tingkah laku mereka, kita belajar kan gitu loh. Gitu loh, kita belajar. Oh gini, oh dia minum ini, makan ini, gue ikutin, gue belajar. Ketika kalau di mes kan, Mbak, aku mau dong Mbak kayak dia Mbak, gitu, ya kan? Ikutin kan, kita kan dulu masih muda kan, masih tahu, masih polos gitu kan. Aku mau dong kayak dia dong gitu. Tadinya enak-enak kan, makan daging segitu banyak gitu kan, yang kita nggak biasa. Jadi dari itu proses belajar jadi karena kita melihat mereka, ngikutin gaya hidup mereka. Akibatnya kita belajar untuk compete sama mereka. Itu pengalaman yang penting banget sih buat pemain-pemain nasional juga, yang pemain nasional, pemain liga sekarang yang bahwa kita kesempatan bagus untuk datangin mereka. Kita lihat untuk gaya hidup mereka juga, ya. untuk belajar. Mas, pas banget gue tadi baru aja nyiapin ini roti. Gue bikin 2. Tadi gue udah lihat, kayaknya sih enak kok. Gue pilih nih. Aduh, pas banget power breakfast nih. Kita sambil ngobrol-ngobrol, power breakfast, sarapan dengan makanan dan juga obrolan yang bergizi. Gue bikinin lo ini. Sederhana nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lu sikat aja. Gila, lu sikat aja kayak ngomong ke temen sendiri. Padahal uburnya. Papa lagi punya Panggilnya paman gepeng silakan. Gue justru nggak seneng dipanggil paman. Kita tahu olahraga penting, tapi sepenting apa menurut seorang atlet nih? Pengen tahu nih. Penting sih, penting banget. Jadi kan kita juga di olahraga, apalagi basket ya, yang kita ngajarin mereka tuh bagaimana satu untuk tahu ini pertama tuh sehat dulu, ngajarin dia untuk hidup sehat. Kedua bersosialisasi. Sesama teman-temannya, timnya, coach, ya punya respect, punya kepercayaan diri, gitu kan. Kita bentuk karakter dia untuk jadi anak-anak yang kira-kira lo bisa bermanfaat lah buat lingkungan dan keluarga dan itunya sih. Juga intinya sih dari sport sih itu sih. Sehat, ada interaksi di situ. Iya. Percaya diri. Iya, penting. Itu kita bisa dapetin dari olahraga juga. Iya, harus bisa. Dari ternyata gue dari basket gue bisa begini, bisa begitu. Jadi banyak gitu lah yang kita dapetin di olahraga ya. Itu. Mas, lu tuh pensiun kan 2011. Pada saat itu tuh karena apa? Karena cedera kah atau gimana? Kayaknya gue mau membawa tim ini lebih bagus lagi untuk berprestasi lagi. Kayaknya sepertinya gue udah momennya udah nggak di situ. Dan gue rasanya udah nggak bisa untuk support as a player. Nah makanya di tahun itu gue 2011 menyatakan gue berhenti, gue stop dari basket, tapi gue bantu di asisten. Nah, selama karir lu sempat cedera juga nggak? Iya. Cedera apa? Cedera gue tuh yang paling parah tuh adalah di Achilles. Achilles? Iya. Kayak merek ban Achilles?
Archilles tuh apa sih? Archilles tuh film tuh loh. Oh, ya iya, kan? iya. Si siapa? Aduh, Si ganteng tuh. gue takut. Ya kan? Referensi filmnya Iya. tua ya? Enggak Enggak ya? lah. Oh, sorry. Terus si Daerah sini. Iya. Itu gara-gara apa? jadi ada tulang muda, ada otot Archilles gue tuh nempel di tulang muda. Jadi gue setiap lompat itu gue nyeri perih. Jadi kan padahal kan lari itu sakit. Cuman yang gue heran kok semakin kalau waktu awalnya aja. Jadi waktu bangun tidur gue sakit. Jadi kalau belum kepanasin sakit. Tapi udah begitu main udah hilang rasa sakitnya. Gara-gara overuse atau gimana sih? Atau kurang Nggak juga nutrisi sih, apa gitu? Kalau di sport, kalau di kita atlet kan kayaknya kurang stretching nggak mungkin. Itu mah udah resiko pekerjaan ya? Ya kalau jadi analisa gue adalah overuse. Overuse dan mungkin asupan suplemen yang mungkin yang ada yang berlebihan, ada yang nggak bagus. Nah, dan dokter bilang ada antara itu atau enggak lu pakai sepatu yang nggak cocok ya gitu sih ya kan. Ya sebenarnya itu aja di sih. semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Bukan nakut-nakutin ya, cuman ya memang kita butuh usaha preventif gitu. Pada saat itu semua ditanggung klub kah atau lu asuransi atau gimana? Ya kebetulan ada juga asuransi tapi karena kita sudah komit dan agreement sama manajemen ke klub, jadi so far di support sama manajemen. Untungnya untung sebegitu ya, pada masa itu, ya makanya serba beruntung lah. Namanya Kekuatan. hidup ya, yang penting mah kita jaga apa yang udah dikasih sama Tuhan, yaitu dengan cara jaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat, Bener. dan banyakin ngobrol yang bergizi kayak gini. Nah, ini pas banget kita ngomongin soal tadi kegiatan Mas Gepeng di mes, katanya suka ngajakin juniornya shoot-shootan sebelum latihan. Nah, Mas ada juniornya nih, kita pengen telepon. Ada nggak? Halo, Mas. Halo. Ya. Lagi jalan nih kayaknya nih. Aman? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Jelas kan? Jelas. Jadi kita sudah tersambung dengan Ari Chandra. Widih. Halo Bos Aceng, Bos Ari. Halo, Mas. Oke, Mas Ari Chandra. Tadi ngebahas soal manfaat dari olahraga dan gaya hidup sehat. Kita juga bisa berinteraksi sosial, punya keluarga baru, punya teman-teman, terus bisa percaya diri juga. Kalau dari lo, yang lo dapetin ketika berkarir sebagai seorang atlet, apa sih? Kalau gua kan selain gua hobi juga dan gua emang passionnya di situ, ya kalau sehat sih udah pasti sehat ya, karena atlet kan seharian di lapangan, udah gitu ya. Hikmahnya aja lah, maksudnya istilahnya kita olahraga untuk sehat dan hobi dan juga untuk ya berkarir. Pencarian juga sih, sebenarnya berkarir juga sih. Dari berkarir itu kan kalau basket pun juga kita timbul lah networking ya, Ceng. kenal orang banyak. Networking ya, Ceng, sekarang Ceng ya? Iya, networkingnya banyak. Oke. Terus habis selesai kita main pensiun basket pun kayak Mas Romi tuh udah punya klub sendiri. Kalau saya sih belum, saya masih ikut orang. Tukang rendah deh. Kan tema kita hari ini sebenarnya kita pengen bareng-bareng belajar soal gaya hidup sehat nih. Pastinya lo sebagai mantan atlet masih mempraktekkan pola hidup sehat kan? Kalau sekarang sih ya udah bukan pola hidup sehat lagi, sehat benar. Kayaknya kan beda ya, dulu atlet sama kerja ya. Karena kan kerja pergi. Kalau atlet tuh kemarin siang masih bisa istirahat, masih bisa tidur. Nah, kalau kerja kan nggak bisa tidur. Jadi ya lebih sehat banget. Cuma sekarang sih kalau sekarang sama dulu ya sebenarnya ya plus minus lah. Kalau lagi banyak pikiran nggak bisa tidur. Cuman kan kita ya harus paksain tidur juga sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk hidup sehat ya kita harus tetap harus olahraga ya. Maksudnya olahraga tuh penting, jaga kesehatan apalagi di masa yang pandemi gini kan. Ya olahraganya ya jaga-jaga diri lah, olahraga yang sebenarnya kita bisa, dan basket pun juga bisa, cuman ya kita lingkungannya juga harus tahu kan, orangnya juga jaga anak juga sehat itu loh. Jaga anak ya. Selama pandemi tuh. Mas begadang sekarang saya. Iya, selamat begadang. Dia kan baru lahiran dia. Sekarang. Ini pas banget nih ada Ari Chandra pengen tahu 5 pemain basket Indonesia terbaik versinya Mas Ari Chandra siapa? Yang di Indonesia ya? Emang lo tahu NBA? Tahu lah.
Oh tahu, hebat lu masih ngikutin lo ya. Indonesia kalau saya panutannya tuh yang di situ satu. Oke. Kan kita harus punya namanya, itu kan kita masih ada role model lah. Yoi. Kayaknya bukan di lapangan doang. Terus Rico Antono. Ya. Kalau yang sekarang siapa ya? Tuh. Kalau untuk teman-temannya sih ya banyak sih, maksudnya kalau siapa ya? Kalau untuk leadernya Koming juga oke. Koming, terus baru 3 ya? Baru 3, 2 lagi. Wah, 2 lagi. Temannya dia tuh Ali Budimansyah. Ali Budimansyah. Satu lagi. Kelly Purwanto. Yoi. Ya, soalnya kalau Kelly tuh ya kalau saya bilang sih teman orang paling baik sih, dia apa-apain juga ketawa aja. Yes. Oke. Kalau dari Mas Gepeng ada yang mau nambahin? Apa tuh? 5 pemain basket terbaik versi Mas Gepeng? Indonesia. Rico Antono. Rico Antono sama tadi. Rico Antono, Rinaldo, Bambang Hermansyah, itu kakaknya Ali Budimansyah. Iya. Oh iya. Iya. Itu angkatannya Mas. Itu angkatan Mas di Romi, atasnya. saya Iya, cobain. lebih Legend lagi. Iya. Yang kenalin basket ke Ali Budimansyah kan? Iya. Wah. Siap. Terus 2 lagi siapa nih? 2 lagi. Siapa ya? Bingung kan Mas? NBA. Dia sendiri juga nggak apa-apa? Enggak lah, buat apa kalau gua? Ngapain? Tenis Joko lah temannya. Loli, Loli. Made Sudiatana. Loli lah tuh kan, orang gila tuh kan. Oke. Orang gila tuh lagi. Satu lagi, iya. Udah, Ali Budimansyah lah. Ali Budimansyah. Ali Budimansyah. Oke, ini untuk kalian berdua yang udah terjun lama di dunia basket. Apa sih keyakinan kalian untuk industri basket kita, boleh di-share nggak harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan dengan yang deket aja ya, dengan sudah berjalannya IBL, udah jalan kan 10 Maret ini sampai sekarang berjalan, alhamdulillah nggak ada kendala sepertinya, dan kita masih bisa menikmati ya kan, kerasa kerinduan kita untuk bisa nonton ya kan, jagoan-jagoan muda kita, dan itu satu gebrakan yang bagus. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi dan dikemas lebih bagus lagi dan bisa menjadi industri yang lebih baik. Karena kita semua juga yakin ya kalau misalnya Indonesia itu pasti punya banyak sekali potensi atlet-atlet yang bisa dikembangkan ya. Jadi apa nih Ari Chandra yang pengen lo tambahin? Apa yang lo yakin untuk perbasketan Indonesia? Kalau gue yakin lihat anak-anak muda sekarang, kemarin ini gue sering sekarang lagi ada IBL, gue nonton terus tuh. Nonton anak-anaknya sih lebih mainnya sih yang zamannya saya sama zamannya sekarang beda banget, lebih ke fisikal lari semua. Saya lihatnya aja capek. Cuman ya emang karakternya setiap ini berubah-berubah kali ya. Anak-anaknya juga kalau bisa sih kita nyarinya pemainnya yang tinggi-tinggi, jangan yang pendek-pendek. Nah, itu yang jadi PR juga buat basket Indonesia kan, karena kan kita bersaingnya bukan di Indonesia doang, kita bersaingnya bisa ke luar negeri lebih bagus. Nama Indonesia di luar negeri, misalnya bisa nyanyiin, kita bisa ngalahin Filipina, kita bisa ke dunia gitu loh. Maksudnya Filipina bisa ke dunia kan. Nah kalau untuk itu sih kalau saya bilang sih kompetisinya diperbanyak, terus pembinaannya diperbagus di setiap daerah ya, nama di Jakarta atau di daerah-daerah manapun. Ya perbasinya sih harus jadi satu sih, kalau menurut saya sih harus komit lah. Terima kasih banyak untuk Ari Chandra untuk waktunya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mas Gepeng, wah seru banget, sebuah kehormatan bisa ketemu sama legenda basket Indonesia. Wah gue belajar banyak banget hari ini, bener-bener sesuai power breakfast ya. Kita sarapan sambil dapetin hal-hal bergizi untuk cakupan-cakupan otak kita gitu ya. Gue hari ini belajar banyak banget sih Mas, terima kasih banyak. Sama-sama. Belajar soal ya, kita tahu semua olahraga itu menyehatkan, tapi ternyata kan olahraga bisa membawa lu seperti sekarang, koneksi dan percaya diri tadi. Kalau ngomong basket gue mungkin nggak kesini kan. Nggak ketemu ya kan yuk? Kan? Itulah, ya kan blessnya tuh kayak gitu, salah satunya. Dan gue belajar passion sih dari lu. Apalagi dari tadi lu cerita, kayaknya memang lu cinta banget sama basket ya. Iya. Dan ya
sesuai tadi yang udah kita ngobrolin juga, semua pekerjaan pasti ada resikonya, harus sampai cedera, terus juga cerita gue juga teman gue ada yang cedera. Ya kita harus maksimal sama diri kita sendiri, kita jaga apa yang kita punya yaitu badan kita, jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, Betul. dan tentunya ada proteksi. Kalau itu udah semua, kita yakin kita pasti bisa menghadapi masalah apapun dan kita pasti bisa mencapai goal-goal kita. Terima kasih banyak Mas Gepeng. Sekali lagi thank you. Makan lagi dong. Ayo. Atau mau nasi padang? Yang ini aja. Udah waktunya udah habis. Kita ketemu lagi di Power Breakfast berikutnya ya. Bye-bye. Bye.